Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Valiska Dafa dengan NIM 20862061886. Saya dari kelas 6D PGSD Universitas Muhammadiyah Tangerang. Di video kali ini, saya akan menyampaikan presentasi hasil penelitian simulasi sidang skripsi guna untuk menyelesaikan tugas UAS mata kuliah penelitian tindakan kelas dengan dosen pengampu Bapak Dr. Mawardi SSI MPD yang berjudul Peningkatan Hasil Belajar PKN melalui Metode Information Search pada siswa kelas 4 SD Karangtengah 3 Kota Tangerang. Bab 1. Latar belakang. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003, pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Dengan demikian, pendidikan merupakan hal penting bagi manusia, karena dengan pendidikan, manusia dapat mengembangkan potensi yang ada dalam dirinya, sehingga manusia dapat bertahan hidup dengan potensi yang dimilikinya. Untuk mengembangkan potensi yang dimilikinya, maka manusia dituntut untuk memperoleh pendidikan. Salah satu yang bertanggung jawab terhadap pendidikan adalah sekolah sebagai lembaga pendidikan formal yang dimulai dari sekolah dasar sampai ke perguruan tinggi. Selanjutnya, identifikasi masalah. Yang pertama, pembelajaran masih berpusat pada guru sehingga membuat siswa menjadi pasif dalam kegiatan pembelajaran. Yang kedua, metode pembelajaran belum bervariasi karena kurangnya pemahaman guru terhadap penggunaan strategi pembelajaran aktif. Yang ketiga, kegiatan pembelajaran terkesan monoton yang mengarah pada informasi yang disampaikan oleh guru. Yang keempat, pendayagunaan sumber belajar yang belum optimal untuk menyampaikan materi pelajaran yang cukup luas. Yang kelima, rendahnya hasil belajar pada mata pelajaran PKN sehingga siswa sulit dalam mencapai tujuan belajar atau kompetensi yang harus dicapainya. Selanjutnya, batasan masalah. Yang pertama, penerapan metode informasi search pada mata pelajaran PKN materi globalisasi di kelas 4 SD Negeri Karangtengah 3 Kota Tangerang. Yang kedua, peningkatan hasil belajar PKN di kelas 4 SD Negeri Karangtengah 3 Kota Tangerang melalui metode Information Search. Selanjutnya, rumusan masalah. Berdasarkan pembatasan masalah di atas, dapat dirumuskan masalah dalam penelitian tindakan kelas ini sebagai berikut. Yang pertama, bagaimana efektivitas penerapan metode Information Search pada mata pelajaran PKN materi globalisasi di kelas 4 SD Negeri Karangtengah 3 Kota Tangerang. Yang kedua, bagaimana upaya meningkatkan hasil belajar PKN di kelas 4 SD Negeri Karangtengah 3 Kota Tangerang melalui metode Information Search. Bab 2. Landasan teori. Yang pertama itu ada belajar. Hamalik 2015 halaman 28 bahwa belajar adalah suatu proses perubahan tingkah laku melalui interaksi dengan lingkungannya. Dengan demikian, belajar menurut pandangan ini seseorang dianggap telah belajar jika dapat menunjukkan perubahan perilakunya. Sedangkan belajar menurut pandangan konstruktivisme adalah suatu proses pembentukan pengetahuan. Pembentukan ini harus dilakukan oleh siswa, maka siswa harus aktif melakukan kegiatan aktif berpikir, menyusun konsep, dan memberi makna sesuatu yang dipelajarinya, dan disimpulkan bahwa belajar merupakan suatu proses perubahan tingkah laku
yang terjadi melalui latihan atau pengalaman sebagai akibat dan interaksi antara stimulus dan respon, di mana perubahan itu dapat mengarah kepada tingkah laku yang lebih baik dan perubahan itu harus relatif menetap. Selanjutnya, hasil belajar. Menurut Suprijo 2015 halaman 6 merujuk pemikiran Bloom menjelaskan bahwa hasil belajar adalah perubahan tingkah laku pada diri seseorang akibat tindak belajar yang mencakup kemampuan kognitif, afektif, dan psikomotorik. Kemampuan kompetensi dari setiap ranah dibagi menjadi beberapa kategori dan subkategori yang berurutan secara hierarkis atau bertingkat, mulai dari tingkah laku yang sederhana sampai tingkah laku yang paling kompleks. Selanjutnya ada pendidikan PKN. Winata Putra dalam Winarno 2013 halaman 7 mengartikan pendidikan kewarganegaraan sebagai suatu bidang kajian yang mempunyai objek telaah kebajikan dan budaya kewarganegaraan menggunakan disiplin ilmu, pendidikan dan ilmu politik sebagai kerangka kerja, keilmuan pokok, serta disiplin ilmu lain yang relevan. Sebagaimana pada mata pelajaran lain, PKN pun memiliki tujuan-tujuan untuk menjadikan siswa agar 1. Mampu berpikir secara kritis, rasional, dan kreatif dalam menggapai persoalan hidup maupun isu kewarganegaraan di negaranya. Yang kedua, mampu berpartisipasi dalam segala bidang kegiatan secara aktif dan bertanggung jawab sehingga bisa bertindak secara cerdas dalam semua kegiatan. Yang ketiga, bisa berkembang secara positif dan demokratis sehingga mampu hidup bersama dengan bangsa lain di dunia dan mampu berinteraksi secara mampu memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi dengan baik. Selanjutnya, penelitian terdahulu. Penelitian Ipung Purnamasari, UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, dengan judul penelitian penerapan strategi information search sebagai upaya meningkatkan prestasi belajar siswa kelas 5 pada mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial di MIN Yogyakarta II. Berdasarkan hasil penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa penerapan strategi information search dapat meningkatkan hasil belajar IPS kelas 5 MIN Yogyakarta II. Kedua, penelitian Nasikah Yain Walisongo dengan judul Upaya Meningkatkan Pemahaman Mata Pelajaran Al-Quran Hadis pada materi pokok kandungan surat An-Nasr melalui strategi information search pada siswa kelas 4 MI Sidorejo, Tegalrejo, Magelang, dengan kesimpulan 1. Keaktifan peserta didik kelas 4 MI Sidorejo, Tegalrejo, Magelang pada proses pembelajaran materi Al-Quran dan hadis materi pokok kandungan surat An-Nasr menjadi lebih baik. Yang kedua, hasil belajar peserta didik kelas 4 MI Sidorejo, Magelang pada proses pembelajaran materi Al-Quran dan hadis materi pokok kandungan surat An-Nasr meningkatkan dan melebihi tingkat ketuntasan belajar yang ditetapkan yaitu 75%. Selanjutnya, kerangka berpikir. Upaya peningkatan hasil belajar PKN tentang globalisasi melalui penggunaan metode information search pada siswa kelas 4 SD Karangtengah 3 Kota Tangerang. Cakup kondisi saat ini. Yang pertama, metode pembelajaran yang digunakan metode konvensional. Yang kedua, siswa pasif dalam kegiatan pembelajaran. Yang ketiga, pendayagunaan sumber belajar belum optimal. Yang keempat, rendahnya hasil belajar siswa. Selanjutnya, tindakan. Yang pertama, penerapan metode pembelajaran information search. Yang kedua, meningkatkan aktivitas siswa dalam pembelajaran melalui metode information search. Selanjutnya, tujuan atau hasil, yaitu hasil belajar siswa meningkat. Bab 3. Metode penelitian. A. Pendekatan. Jenis penelitian ini adalah penelitian tindakan kelas atau PTK. Penelitian tindakan kelas merupakan suatu pencermatan atau pengamatan terhadap kegiatan belajar
yang kemudian diberikan sebuah tindakan dengan tujuan untuk memperbaiki dan meningkatkan mutu pembelajaran melalui proses yang direncanakan sebelumnya. Penelitian ini digunakan dengan menggunakan model Kemis dan McTaggart yang pelaksanaan kegiatannya membentuk spiral yang dimulai dari perencanaan, tindakan, pengamatan, refleksi, perencanaan kembali, merupakan dasar untuk satu ancang-ancang pemecahan permasalahan. Yang B, tempat dan waktu. Penelitian ini dilakukan di SD Negeri Karangtengah 3 dan dilaksanakan pada bulan September 2015 sampai dengan bulan Juni 2016. Yang C, indikator keberhasilan. Indikator keberhasilan ini dibuat agar peneliti yang menggunakan penelitian tindakan kelas memahami apakah setiap tindakan dalam setiap siklusnya ada peningkatan atau tidak. Hasil belajar siswa dikatakan meningkat secara klasikal jika minimal 85% siswa telah memperoleh nilai KKM di sekolah, yaitu 75, dan tindakan dikategorikan berhasil jika 100% proses pelaksanaan tindakan guru telah sesuai dengan skenario pembelajaran. Yang D, teknik pengumpulan data. Untuk memperoleh data yang digunakan dalam penelitian tindakan kelas ini, maka dibutuhkan teknik atau alat pengumpulan data sebagai berikut. Yang pertama yaitu tes kemampuan hasil belajar siswa diambil dari hasil belajar, yaitu berupa tes pilihan ganda atau PG pada setiap akhir siklus. Yang kedua, observasi. Pengumpulan data dengan teknik ini dilakukan dengan mengandalkan pengamatan langsung dengan objek penelitian terhadap siswa maupun guru dengan menggunakan lembar observasi. Yang ketiga, dokumentasi. Melalui dokumentasi yang dikumpulkan, maka akan dapat terkumpul data yang dibutuhkan dalam penelitian. Yang keempat, catatan lapangan. Catatan lapangan merupakan salah satu dokumen yang dapat membantu guru dalam merefleksi kegiatan yang dilakukan selama penelitian. Selanjutnya, desain dan prosedur penelitian, yaitu siklus pertama. Mencakup A. Rencana. Rencana pelaksanaan PTK antara lain mencakup kegiatan sebagai berikut. Yang pertama, menyusun rencana pembelajaran siklus 1 sesuai dengan kurikulum PKN SD kelas 4. Yang kedua, mengetahui materi yang akan disampaikan kepada siswa dalam penelitian ini. Peneliti ini melakukan analisis standar isi untuk mengetahui standar kompetensi dan kompetensi dasar atau SK dan KD yang akan diajarkan kepada peserta didik. Yang ketiga, peneliti mengembangkan rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP dengan memerhatikan indikator-indikator hasil belajar. Yang keempat, pengembangan bahan bacaan yang menunjang SK dan KD dalam rangka implementasi PTK. Yang kelima, mendesain metode pembelajaran yang sesuai dengan metode yang akan diteliti. Yang keenam, menganalisis berbagai alternatif pemecahan masalah yang sesuai dengan kondisi pembelajaran. Yang ketujuh, mengembangkan lembar kerja siswa atau LKS. Yang kedelapan, mengembangkan pedoman atau instrumen yang digunakan dalam siklus PTK. Yang kesembilan, menyusun alat evaluasi pembelajaran sesuai dengan indikator hasil belajar. Yang B, tindakan. Pada komponen ini, peneliti melaksanakan tindakan berdasarkan rencana tindakan yang telah direncanakan sebagai upaya perbaikan dan peningkatan atau perubahan proses pembelajaran, perilaku, sikap, dan hasil belajar siswa. Yang C, observasi. Pada komponen ini, peneliti mengamati dampak atau hasil dari tindakan yang dilaksanakan atau dikenakan pada siswa. Yang D, refleksi. Pada komponen ini, peneliti menganalisis hal pelaksanaan pembelajaran dan menyusun KPK berdasarkan SK dan KD untuk siklus kedua. Selanjutnya ada siklus kedua. Setelah melakukan kegiatan siklus pertama dan mengamatinya, maka siklus kedua ini merupakan perbaikan dan siklus pertama. Yang A, rencana. Berdasarkan hasil refleksi pada siklus pertama, peneliti membuat rancangan pada siklus kedua dengan terlebih dahulu merancang rencana pelaksanaan
pembelajaran atau RPP yang sesuai dengan SK dan KD dalam standar isi. Yang B, tindakan. Peneliti melaksanakan tindakan yaitu pembelajaran sesuai dengan RPP yang dikembangkan dari hasil refleksi siklus pertama. Yang C, observasi. Peneliti mengadakan observasi terhadap proses pembelajaran dan pembentukan kompetensi peserta didik. Yang D, refleksi. Peneliti melakukan refleksi terhadap pelaksanaan siklus kedua dan menyusun perencanaan untuk siklus 3 dengan membuat RPP. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.